Selamat malam teman-teman, selamat bergabung kembali di live TikTok bersama aku Victoria Tunggono dan kita akan membahas kesadaran. Seperti biasa aku buka selama 1 jam, kalian mau nanya apapun tentang kesadaran akan aku jawab sebisa aku. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir di setiap Senin malam. Jadi kita akan membahas apapun tema spiritualitas, mental health, apalagi ya, apapun yang kalian lagi galaukan, apa yang lagi kalian bimbangkan, kita akan bahas sesuai dengan kebutuhan kalian atau pertanyaan kalian. Aku akan coba jawab semampu aku. Apa yang aku bisa share dengan kalian akan aku share setiap Senin malam. Seperti biasa kita berkesadaran bareng. Kali ini di live dulu sampai kalian bisa ikut retretnya. Tapi kalau kalian punya pertanyaan apapun tentang kesadaran, silakan aku buka selama 1 jam. Seperti biasa, pertanyaan apapun tentang mental, tentang batin, tentang spiritual. Oke, udah ada pertanyaan, Kak, sebenarnya sadar atau kesadaran itu apa sih? Oke, ini pertanyaan yang setiap minggu ada, dan aku jawabannya selalu berbeda-beda ya. Jadi kesadaran adalah, apa ya, kesadaran adalah sebuah state itu bahasa Indonesianya sebuah kondisi di mana manusia itu berapa persen bisa mengakses cinta kasih dalam dirinya. Itu satu sisi ya, satu cara untuk melihat kesadaran adalah sebuah keadaan atau state seberapa banyak manusia terhubung dengan cinta kasih atau terhubung dengan alam atau terhubung dengan Tuhannya. Jadi kesadaran itu ada tingkatannya. Orang-orang yang kesadarannya rendah biasanya dipenuhi dengan rasa takut, rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa, atau sampai ke arogan. Itu adalah orang-orang yang kesadarannya rendah. Sedangkan orang-orang yang kesadarannya tinggi adalah mereka yang minimal netral, atau bisa di atas itu adalah orang-orang yang bahagia, orang-orang yang penuh dengan abundance, orang-orang yang seolah-olah selalu menarik rezeki, orang-orang yang selalu beruntung, atau orang-orang yang selalu tampak bahagia, itu adalah orang-orang yang kesadarannya tinggi. Sedangkan kalau kita lebih sering diliputi amarah atau kekecewaan atau mudah tersinggung, itu adalah pertanda bahwa kita kesadaran kita masih rendah. Jadi jawaban aku minggu ini seperti itu. Mungkin minggu depan jawabannya beda lagi. Tapi kurang lebih seperti itu tentang kesadaran. Semoga terjawab, atau kalau masih bingung boleh tanya lagi, atau kalian mau mendalami kesadaran, gimana sih caranya untuk bisa berbahagia setiap saat, itu aku ada programnya. Kenapa nggak bisa di-share secara gratis di Reels? Udah aku buka, udah aku aku share di semua VT di akun ini. Itu adalah semua jalan menuju kesadaran, semua jalan menuju kebahagiaan. Itu aku breakdown sampai ke rezeki, sampai ke uang, sampai ke jodoh, sampai ke amarah, sampai ke rasa duka, gimana caranya melampaui duka. Itu udah aku bahas dari tahun 2021, semua ada di akun ini. Jadi semua udah aku bahas, tapi kebanyakan masih bingung ya, gimana sih caranya? Gimana caranya? Jadi walaupun aku udah kasih teorinya, kalau nggak diklik, emang susah untuk masuk ke dalam kesadaran karena itu semua proses, nggak sekali jadi. Jadi, kenapa sih susah banget untuk masuk ke kesadaran? Kenapa ini banyak banget konten-konten ngomongin tentang kesadaran, tapi aku nggak ngerti-ngerti.
bukan uh, bukan ini bukan sesuatu yang mustahil, tetapi ini adalah sebuah proses. Jadi nggak bisa ya kesadaran tuh sekarang kita dengar kesadaran, habis itu kita langsung klik, langsung masuk dalam kesadaran tinggi, nggak seperti itu. Prosesnya itu panjang, dan ini kadang-kadang proses seumur hidup. Tapi bukan tidak mungkin, karena kalau saya bisa, maka teman-teman semua juga pasti bisa, karena ini sesuatu yang bisa kita latih. Bukan sesuatu yang, bukan bakat, bukan sesuatu yang apa ya, dipelajari harus bagaimana, tapi semua orang bisa kalau mau. Nah, syaratnya cuma satu, mau. Bukan masalah bisa atau enggak, tapi mau atau enggak, karena kebanyakan orang nggak mau susah, nggak mau ngelepas ego, nggak mau mengalami suka duka. Sukanya doang mau, dukanya nggak mau. Nah, itu yang membuat orang-orang nggak bisa sadar. Tapi jika kamu mau, itu tuh jalannya tuh gampang banget. Karena maksudnya aku aja bisa dengan prosesku dari tahun pertama kali ketemu guru 2018 sampai sekarang berarti 7 tahun, maksudnya 7 tahun aku udah sampai sini, jadi kalian pasti juga bisa. Oke, jadi kalau ditanya, bisa nggak sih? Pasti bisa, bukan bakat, bukan pilihan, bukan kalian orang-orang pilihan, bukan, tapi kalian orang-orang yang memilih untuk sadar. Ya, jadi kesadaran adalah milik semua orang, dan memang sudah ada, cuman tertutup ego, gitu aja. Oke, ada Cianti, mau ada kelasnya? Ada kelasnya. Kalau mau online boleh daftar. Aku ada kelas namanya Ngobrol Goblok atau Reset Mindset. Itu sebetulnya sama aja. Cuman kadang-kadang aku bilangnya Reset Mindset, kadang-kadang aku bilangnya Ngobrol Goblok. Itu kalau mau detailnya DM abis ini ya, nanti aku balas. Jadi kalau mau ikutan, ada kelasnya, ada. Mau online, ada. Itu yang lebih murah, paling murah online. Karena kalau retret harus di Bali. Kecuali kalian bikin kumpulin 5 orang, terus undang aku, boleh. Gitu. Jadi mau di kota kalian boleh, mau ke Bali juga boleh. Karena aku base-nya di Bali. Kalau mau dengan orang lain bisa nggak? Bisa. Semua, ada banyak banget guru atau coach spiritual, tapi caranya mereka beda-beda. Kalau aku caranya shortcut, ketemu cuma 4 hari 3 malam, udah selesai. Besok-besoknya, apa ya, aku cuma bisa jamin ada perubahan dalam hidup. Tapi perubahannya kecil atau besar, itu semua tergantung kalian. Tapi pasti ada perubahan hidup. Ya. Jadi kalau mau ikutan, boleh banget daftar atau DM untuk lengkapnya. Dari Al, takut salah gimana bedainnya antara sadar atau ego. Jadi gini, kesadaran sama ego itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi semacam apa ya, minyak dan air. Kalau satu wadah itu isinya minyak, kalian mau isi air itu nggak akan nyatu. Karena kesadaran ada ketika ego tidak ada, ego ada ketika kesadaran tidak ada. Jadi dua hal itu tidak co-living, tidak hadir bersamaan, tetapi salah satu. Kalau kalian lagi ada ego, berarti kalian lagi nggak sadar. Kalau kalian lagi sadar, berarti nggak ada ego. Jadi itu adalah maksudnya tubuh kita ini wadahnya, mau diisi kesadaran atau mau diisi ego, itu semua tergantung tak bisa switch-nya atau enggak. Seperti itu ya. Ayur Niskala, Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Teman-teman yang lain, terima kasih gift-nya. RV, nggak mau menghadapi luka batin. Yes, kalau udah nggak mau menghadapi luka batin, udah nggak akan bisa sadar. Karena masih di zona nyaman, berselimut ego. Jadi memang untuk kesadaran ini bukan sesuatu yang mudah, dan mungkin memang nggak untuk semua orang. Tapi semua orang harus dan akan sadar. Kalau tidak di kehidupan sekarang, maka di kehidupan berikutnya. Jadi kalau kita sampai mati umur 70-80 kita masih memilih untuk nggak sadar, nggak apa-apa. Nanti ketika lahir kembali di reinkarnasi berikutnya,
maka dia punya kesempatan untuk sadar. Masih nggak mau lagi, nggak apa-apa, nanti di kehidupan berikutnya lagi. Jadi di namanya hidup ini, di dunia ini kita semua punya free will, punya keputusan untuk memilih mau sadar atau enggak, mau melakukannya dengan cara apa, cara shortcut atau cara jalan panjang yang muter. Boleh, semua adalah pilihan dan tinggal dijalani konsekuensinya. Gitu ya. Seperti itu. Udah DM ya. Oke, terima kasih. Nanti aku bales setelah ini ya. Stay tune, Bun. Oke. Mood Flora mau cerita. Waduh, kalau mau cerita jangan terlalu panjang ya, karena kasihan yang lain. Idol Lee. Apa nih? Aku Ismi. Bagaimana meningkatkan kesadaran yang rendah atau selalu diliputi kesedihan? Kalau teorinya aku udah share di akun ini, ada beberapa konten tentang untuk kamu yang sedang bersedih, konten tentang apa yang terjadi ketika kamu berduka. Itu ada banyak banget ya kontennya. Atau nontonin aja, hampir semua konten aku adalah cara atau petunjuk untuk meningkatkan kesadaran atau melampaui kesedihan. Jadi itu semua caranya udah ada di akun ini, silakan dicek. Tapi kalau masih bingung, baru boleh chat aku, karena memang aku kasih gratis itu live ini, dan semua reels itu bisa kalian akses secara gratis. Tapi kalau mau dengerin ulang rekaman setiap Senin, ada di YouTube aku, tinggal subscribe aja. Di YouTube ada semua rekaman setiap Senin malam, rekaman kelas-kelas yang lain itu ada di YouTube aku, Victoria Tunggono. Oke, all out. Kesadaran dan bodo amat sama ya? Bukan ya, jadi gini, bukan gimana ya, tapi gini, ada dua cara mengatakan bodo amat. Nonton ini nggak? Apa namanya? Apa sih judulnya yang Michelle Yeoh yang main tuh? Everything Everywhere All at Once. Nah, itu perbedaan ibunya dan anaknya ngomong bodo amat, sama-sama nih, ibu dan anak sama-sama ngomong bodo amat. Tapi caranya beda. Cara yang anak penuh dengan bodo amat, yang penuh dengan kebencian atau kekecewaan. Kalau cara ibunya adalah bodo amat yang penuh dengan kesadaran. Jadi mau bodo amat yang mana nih? Jadi kalau aku bilang bener, tergantung bodo amat yang mana, yang ibunya atau yang anaknya. Kalau kalian nonton Everything Everywhere All at Once. Sebetulnya kalau dibilang bodo amatnya, ya bisa jadi bener, tapi aku nggak tahu, tergantung orang melihat dari sisi yang sisi yang ibu atau yang anak. Oke, keep smile. Saya mau bereinkarnasi jadi kultivator, bisa nggak? Bisa aja, kalau memang itu kemauanmu. Mau jadi semut boleh, mau jadi apa juga bebas. Maksudnya mau jadi apa, boleh, silakan. Tapi dikabulkan atau enggak, itu adalah urusan yang ilahi, ya kan? Jadi kalau kalian emang bener-bener pengen banget jadi sesuatu, ya silakan tinggal minta, maka kamu akan diberi, begitu kan? Darmawan, Rahayu juga, selamat malam, terima kasih sudah bergabung. Oke, THRH, apakah kita bisa terjebak sama spiritual asli dan cuman bayang-bayang? Yes, karena guru spiritual aja banyak yang palsu. Palsu dalam artian dia sendiri belum terlalu ngerti, baru tahu awal-awal atau permukaan, tapi udah bikin tulisan atau bikin status sebagai guru. Salah satunya adalah yang tahun lalu saya banyak bikin konten, dia mencuri 60 video saya, 60 lebih video saya. Dia ganti nama, dia ganti visual, tapi itu suara saya dan tulisan saya tahu banget. Dan dia sudah menamakan dirinya sebagai spiritual coach. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh juga ada, spiritual coach gadungan gitu ya. Atau misalkan orang-orang yang mungkin murni, tujuannya bagus,
tapi dia belum terlalu paham, itu juga ada. Jadi tergantung kalian nyangkutnya di mana. Jadi bukan soal benar atau salah, tapi kalian akan selalu ketemu sesuai dengan energi kalian, sesuai dengan frekuensi kalian, dan sesuai dengan kebutuhan kalian, seperti apa, lagi perlu ketemunya guru yang seperti apa, kalian akan selalu dipertemukan dengan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian saat itu. Ya, jadi kalau dibilang asli dan bayang-bayang, betul akan selalu ada. Maksudnya gini, spiritualitas itu kan sesuatu yang sangat luas, dan kesadaran itu berlapis-lapis. Kalian nggak mungkin langsung ketemu yang di atas. Kalian pasti akan bertahap naiknya. Satu level gitu. Jadi mau ketemu yang level mana, kalau udah level atas, yang bawah akan dibilangnya bayang-bayang. Tapi kalau kalian masih di bawah, ini pun udah sesuatu yang asli di level itu gitu ya. Jadi ini semua adalah tentang bagaimana kita semua naik tangga dan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Seperti itu, semuanya adalah proses. Mas Ozi, hai Kak Victoria, halo juga, terima kasih sudah bergabung. All Out yang anaknya, oh ya, oke. Yang kalau bodoh amat yang anaknya, itu adalah bodoh amat, ini film Everything Everywhere All at Once ya, itu adalah bodoh amat yang bodoh amat, gue nggak peduli. Nah, kalau yang kayak gitu adalah penuh dengan kemarahan, penuh dengan duka, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan sakit hati. Nah, itu bukan kesadaran. Ya, kesadaran adalah yang dialami oleh si siapa namanya? Evelyn, si ibunya, si yang diperankan oleh Michelle Yeoh. Seperti itu. Semoga terjawab. Ayo nih, skala hari ini ada sesi meditasi nggak? Aku meditasinya sendiri sih, kalau aku nggak bikin online. Tapi kalau mau meditasi online, coba ke Pishi Yoga, kalau nggak salah setiap bulan purnama bikin, atau ke Aksara Jiva, kalau nggak salah setiap Senin pagi bikin. Jadi coba untuk cari mereka untuk sesi meditasi online. Kalau aku belum ya, meditasi online, belum berani. Ahmad, kesadaran tertinggi yang gimana Kak? Kesadaran tertinggi adalah orang-orang yang nggak pusing sama hari esok, orang-orang yang nggak mikirin orang lain, nggak ngurusin orang lain. Kesadaran tertinggi adalah orang-orang yang lagi enjoy sama hidupnya. Itulah orang-orang yang dengan kesadaran tertinggi. Seperti itu. Umur berapa Kak? Tebak, ayo. Katanya nggak sopan nanya umur. Oke, kapal api. Ayo apa nih? Ayo sadar yuk. Oh alah, paham. Makasih Kak penjelasannya. Sama-sama. Semoga terjawab. Aku Ismi, apakah kesadaran yang tinggi bisa turun lagi ke level yang lebih rendah? Yes. Jadi, ketika dalam hidup ini nih, saya jamin semua kita 70 orang yang ada di sini nih, yang lagi live sekarang, lagi ngobrol, lagi nonton, 70 orang ini, saya yakin pernah mengalami kesadaran tertinggi dalam hidup kita semua di sini. Tapi, karena kita nggak punya pengetahuannya, kita nggak tahu bahwa itu kita sedang sadar. Jadi kita nggak tahu kapan kita sadar, yang mana yang namanya sadar, yang namanya nggak sadar, kita nggak tahu. Karena nggak punya acknowledge-nya, kita nggak punya pengetahuannya. Kita cuma menjalani. Akhirnya yang tadinya kita pernah sampai kesadaran tertinggi, ya turun lagi karena kita nggak tahu bahwa itu loh yang namanya kesadaran tinggi itu. Karena kita nggak tahu ya, kita pasti akan kembali lagi ke sistem bagaimana kita dibesarkan atau bagaimana kita didik. Jadi kita akan kembali lagi ke default tuh apa ya namanya, kayak reset factory gitu kan, factory reset. Kalau di handphone factory reset, udah nih aplikasi semuanya balik lagi. Jadi apapun yang kita sudah bangun akan nol lagi, istilahnya nol lagi, terus kita akan terus lagi turun karena kita nggak tahu yang mana yang namanya sadar, yang namanya nggak sadar gitu. Dengan ikut kelas-kelasku,
kalian akan tahu, oh ini loh yang namanya sadar. Nah, jadi kita bisa fokusnya ya udah ke sini aja. Kalau emang jalan ini yang lebih baik, kenapa harus ke jalan yang itu atau kita harus melakukan yang salah? Kita kan selalu mencari yang baik gitu kan. Jadi harus tahu dulu caranya gimana. Kalau udah tahu caranya atau poin-poinnya atau traits mana nih yang kita tuh nyari apa sih? Nah, ketika kita udah tahu, kita bisa fokus sama yang penting aja, yang nggak penting kita tinggalkan. Seperti itu ya. Semoga terjawab. By the way, aku mirip Michelle Yeoh, masa sih? Tampang-tampang Chinese ya. Tapi bukan Cici ya, aku bukan Cici. Ayur nih skala ketawa. Oke. Kuma, kalau menurut Tong Samcong, berisi adalah kosong, kosong adalah isi. Itu apa artinya? Ya ini juga hampir selalu aku jelasin. Biasanya di kelas-kelasku kita bahas tentang isi adalah kosong, kosong adalah isi. Intinya gini, balik lagi, tadi kamu udah ada dari awal belum? Ketika ada yang nanya kesadaran sama ego. Nah, kesadaran ketika kita ketika wadah kita nih, tubuh kita ini kita isi dengan ego, maka tidak ada kesadaran. Ketika kita tidak ada ego, maka penuh dengan kesadaran. Itulah isi dan kosong. Ketika kita berisi ilmu pengetahuan, kita nggak punya cinta kasih. Tetapi ketika kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita penuh dengan cinta kasih. Seperti itu. Jadi itu isi dan kosong, kosong dan isi. Itu kurang lebih seperti itu. Semoga dipahami ya. Classy Peace, terima kasih. Makasih semua untuk gift-nya. Oke, semoga aku bisa bantu jawab semua ya. Black Dragon, bisa ramal aku nggak ya? Aku nggak bisa meramal, aku bukan peramal. Aku hanya main coach. Jadi aku cuma ngebenerin cara berpikir kalian yang masih belum klik. Tugas aku cuma ngeklik. Sisanya kalian mau ngapain, terserah kalian. Jadi tugas aku hanya ngeklik ya. Bukan untuk ngeramal. Karena ngeramal bukan ranah aku dan itu mendahului Tuhan. Aku nggak kesana. Ini siapa? Keren. Terima kasih. Oke, semuanya udah terjawab. Terima kasih semua gift-nya. Ada yang mau nanya lagi atau mau bahas apa lagi? Kita masih ada waktu sekitar 40 menit. Mau bahas lagi? Hayo. Kita masih ada 40 menit. Ahmad, bukankah hidup ini kesadaran, Kak? Yes. Jadi kesadaran itu ada 3, yang secara garis besar. Kesadaran rendah, kesadaran sehari-hari, dan kesadaran tinggi. Kesadaran rendah itu adalah dikuasai atau dipelajari oleh psikolog. Kenapa ada orang-orang yang mempelajari kesadaran bawah, itu adalah orang-orang yang namanya psikolog. Itu membongkar kesadaran bawah, kesadaran rendah. Kesadaran yang sehari-hari adalah ketika kita bangun tidur, oh sadar nih udah bangun nih, nggak mabuk, itu sadar ya, sadar yang sehari-hari. Lalu ada yang paling atas adalah kesadaran jiwa. Kesadaran jiwa adalah spiritualitas. Orang-orang yang membahas spiritualitas adalah orang-orang yang sadar secara jiwa. Nah itulah yang dibahas oleh Yuk Sadar. Dibahas di akun ini adalah kesadaran jiwa. Bagaimana kalian semua terhubung dengan jiwa kalian. Seperti itu. Oke, semoga terjawab. Oke, Black Dragon. Apabila ketemu orang ego toksik, maka harus gimana ya? Kayaknya udah ada bahasannya. Kayaknya aku pernah bikin reels-nya. Coba cari yang apa ya? Ada banyak banget deh. Kayaknya dari tahun lalu aku udah bahas tentang orang ego, orang toksik, narsis, orang-orang apa lagi tuh. Kayaknya sering banget aku bahas, terutama di tahun lalu. Coba dicek ya reelsnya ya, karena udah banyak banget aku bahas tuh, ada kayaknya udah ratusan reels dan pasti tentang orang ego toxic tuh udah ada. Tapi kalau misalkan ketemu, tergantung juga sih ya kalian ini di level seperti apa. Kalau mau dengan cara yang elegan atau dengan kesadaran tinggi, ketemu orang ego ya udah jauhin. Kalau tahu nih orang ego nih,
udah tahu nih orang toksik, ya ngapain ada di situ? Cabut aja ya kan, nggak ada gunanya ngomong. Kalau ngomong pun akan cuma menguras tenaga, menguras energi. Jadi untuk apa diladenin? Cabut aja gitu. All out nyanyi, Ci. Lu jangan pakai Ci, aku bukan Ci. Aku orang Sunda, orang-orang Banten. Mr. HW. Tadi bagus banget kapan menyadari, kapan dalam kesadaran tinggi dan jauh dari kesadaran. Ya, jadi kita harus sadar. Nah itu, kenapa harus sadar? Ya, sadar kapan? Oh ini aku lagi ego nih, kapan enggak. Jadi memang itulah tugas kita di dunia itu sebetulnya untuk menyadari, untuk belajar atau jadi membangun kesadaran atau awareness supaya kesadaran consciousness kita terus naik menapaki kesadaran jiwa. Jangan cuman seru-seruan duniawi aja, tapi bagaimana kita mengenal diri sejati dulu. Bagaimana kita mengenal diri kita sendiri dulu, karena kebanyakan orang nih yang aku tanya, sudah kenal belum sama dirimu sendiri? Hampir semua jawabannya belum kenal. Kalaupun bilangnya udah, pas aku tanya, itu nggak ada yang bisa jawab. Nah itulah yang kita bahas di Ngobrol Goblok. Seperti itu. Ahmad, apakah kesadaran tertinggi bisa tahu siapa kita di kehidupan sebelumnya? Kalau ini bisa ikut proses atau program PRL ya, PLR, Past Life Regression. Itu kalau ikut Past Life Regression kita bisa diulik kesadaran kita, siapa sih diri kita di kehidupan sebelumnya. Kalau aku sendiri belum pernah ikut seperti itu, aku nggak pernah ikut hipnoterapi seperti itu, karena udah banyak orang yang ngeliatin buat aku. Aku pakai shortcut ya. Tapi kalau mau penasaran banget, cari PLR, Past Life Regression. Itu biasanya untuk ngecek kehidupan sebelumnya kayak gimana. Kalau kalian mau tahu banget, di Bali aku ada kontak temenku yang bisa ngeliatin. Tapi aku nggak suggest, karena juga maksudnya yang dia lihat paling cuma 1 atau 2 kehidupan. Sedangkan kalian kan, kita semua tuh udah berkali-kali hidup gitu kan. Mungkin 10 kali, mungkin 50 kali gitu ya. Yang dia lihat paling cuma 1-2 kehidupan terakhir doang. Jadi ya penting nggak penting lah. Oke, aku Ismi. Gimana ngehilangin perasaan trauma masa lalu biar nggak ada rasa beban? Kalau mau ikut healing, kelas healing, kalau nggak salah Desember ini aku bikin online-nya, coba cek atau DM nanti aku share infonya untuk kelas healing dengan 7 steps. Tapi kalau mau cari coach lain, ada banyak sekali coach di luar sana yang bikin kelas healing, caranya beda-beda. Kalau aku di sini di Yuk Sadar, kita hanya di kesadaran tinggi dan jadi aku mau ngomong apa ya? Hanya di kesadaran tinggi dan aku lupa mau ngomong apa. Pokoknya kita hanya bermain di level paling atas. Jadi kalau masih mau jadi korban, mau mental korban atau mental nggak mau susah, jangan sama aku. Kalau mau dielus-elus, cari coach yang lain. Karena kalau sama aku akan dijedor-jedorin nih, supaya cepet. Karena maunya shortcut. Bukan shortcut sih, tapi gimana ya, kayak kalian lebih seneng dielus-elus dengan kata-kata manis, atau langsung nelen pil yang pahit. Cuma itu, karena aku nggak pakai manis-manis. Aku langsung kasih pil pahit, mau telan atau enggak. Tapi kalau ditelan langsung sembuh gitu. Tapi kalau nggak mau, ya udah cari yang manis-manis di luar sana. Cuman kalau yang manis-manis kan penyakitnya jadi tambah lama, nambah kemana-mana, atau kita jadi malah cuma yang semu doang. Jadi aku cuma bisa bilang itu, kalau mau menghilangkan trauma hanya bisa ikut kelas healing, mau cara apapun
terserah gimana batin kalian cocoknya ke siapa, gitu ya. Oke, assalamualaikum. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya, jangan pakai bahasa luar negeri. Kita biasakan Rahayu, Sampurasun, boleh. Om Swastiastu, boleh. Jadi kita membiasakan, membudayakan bahasa asli Nusantara, karena buku pertamaku adalah Gerbang Nusantara. Kita harus kenal ya leluhur kita, para dang yang berkuasa di tanah yang kita diami ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus kenal dulu kenapa sih kita lahir di Indonesia nih, di tanah Nusantara nih, kita harus bangga, ya kan, harus tahu. Jadi kita biasakan lebih banyak berrahayu, seperti itu ya. Oke, Mr. HW, ngaruh kepercayaan diri nggak sih Kak dengan kesadaran? Ada yang selalu merasa rundung terus hidupnya. Yes, itu sangat terpengaruh. Jadi orang-orang yang selalu rundung tuh gimana ya? Yang aku tangkap nih, kata-kata merasa rundung itu adalah merasa murung. Tapi karena kata-kata merundung itu kalau nggak salah artinya membuli orang ya, kalau nggak salah bahasa Indonesia. Jadi itu sangat terpengaruh dua-duanya ya, mau rasa rasa murung atau merundung orang, itu dua-duanya adalah kesadaran rendah, maka kepercayaan dirinya juga pasti rendah. Atau bisa dibilang dalam bahasa Inggris insecure. Ini orang sangat insecure, sangat tidak percaya diri, sangat perlu validasi dari orang lain, makanya dia selalu murung. Karena dia nggak kenal dirinya, dia tidak kenal Tuhannya. Walaupun dia mau beribadah kayak gimana, dia mau hafal ayat seperti apa, tapi dia tidak kenal Tuhan, makanya dia selalu murung. Kalau orang-orang yang mengenal Tuhan, yang yang hidup dalam kesadaran tinggi, sudah pasti auranya tuh bersinar, sudah pasti auranya tuh selalu menyenangkan, tidak pernah murung. Kalaupun dia sedang susah, orang nggak ada yang tahu kalau dia lagi susah, karena buat dia, oh ya udah, inilah hidup gitu. Dia terus berbuat kebaikan, dia terus menjalani kehidupan seperti apa adanya, tidak fokus dengan kesusahan-kesusahannya. Jadi seperti itu ciri-ciri orang yang percaya diri sudah pasti penuh dengan cinta kasih. Orang-orang yang tidak percaya diri sudah pasti tidak kenal Tuhan. Itu aku sudah bisa pastikan karena sudah terbukti. Dan itu sainsnya juga ada di bukunya Dr. Hawkins, bukunya Power of Awareness-nya Neville Goddard, bukunya Eckhart Tolle, itu banyak banget deh buku-buku tentang kesadaran, ada banyak. Dan aku cuma ngasih shortcut dalam ngobrol goblok itu 4 hari 3 malam langsung praktek. Jadi kalau kalian mau baca teorinya, silakan cari di buku manapun yang tentang kesadaran, spiritualitas, mindfulness. Tapi kalau sama aku langsung praktek gimana caranya. Seperti itu. Oke, cincin Syafira. Ini ya, aku nggak tahu, aku cincin dikasih sama tanteku, pakai aja. Aku nggak tahu namanya apa. Lebih tepatnya harus ngebuang ego nggak sih maksudnya? Yes. Kata-kata ngebuang ego tuh menjebak, agak tricky ya, membuang ego. Ntar aku akan tanyain siapa yang ngebuang. Gimana cara ngebuangnya, itu adalah sesuatu yang akan kutanyain, tapi konsepnya kurang lebih oke, bolehlah kata-kata membuang ego itu. Tapi kalau aku lebih suka dengan menyadari ego, seperti itu ya. Karena kalau ngebuang ego nanti akan pertanyaan lagi, gimana cara buangnya? Yang ngebuang siapa? Yang nyuruh siapa? Gitu kan? Itu akan menjadi pertanyaan baru lagi. Dan itu biasanya kita seru tuh kalau ngobrol goblok tuh kayak gini. Tapi pertanyaannya lebih mendalam lagi. All out, Horas. Horas, nah ini nih aku suka nih, Horas. Walaupun aku bukan Batak, tapi ya ngerti lah Horas. Rahayu, Mahmud, ya selamat malam. Terima kasih sudah bergabung semuanya. Oke, Mr. Hawi. Poin pertama, memang paling penting mengenali diri sendiri, ya Kak, untuk next step-nya. Yes, Bunda. Oke. Hidup ini butuh ego juga.
butuh, nggak butuh ya. Maksudnya kalau dibilang butuh, sebetulnya nggak butuh. Tapi ada ya ada gitu. Maksudnya, makanya itu kata-kata membuang ego itu akan menjadi tricky, karena ini semua apa ya, side by side atau hand in hand gitu. Jadi makanya ada seninya, aku bikin kelas namanya seni berpikir netral, itu untuk yang paling basic. Dan kemarin pesertanya sampai dari apa aku lupa, dari Zimbabwe kalau nggak salah, dari uh, Afrika ada, peserta dari Asia lain juga ada, peserta dari Amerika pun ada, dari Dubai juga ada. Kemarin aku bikin di iBlooming seni berpikir netral. Nanti rekamannya ada di iBlooming.ai kalau nggak salah ya. iBlooming.ai itu ada rekaman tentang kelas seni berpikir netral. Kalau mau nonton, tapi kalau mau kelasnya boleh DM aku. Arvi, egonya disuruh duduk di passenger seat. Udah ngerti nih ya. Jadi ini adalah apa? Kiasan bahwa hidup itu seperti apa namanya? Kuda, apa namanya? Penarik kuda. Apa sih bahasa Indonesianya? Aku bingung jadinya. Seperti coach apa sih? Kusir ya. Jadi ada kusirnya, ada kudanya, ada tali kekang, dan ada passenger seat-nya. Nah, yang mana nih egomu gitu kan? Lagi ngapain nih? Apakah sedang di depan lagi jadi kusir, apakah lagi duduk manis di passenger seat? Maksudnya seperti itu. Zoya, hai Zoya. Kak, kalau energi cepat habis itu gimana caranya biar stabil? 1, meditasi. 2, grounding. Grounding dalam artian nyeker aja di rumah atau di kena tanah atau kena rumput, itu boleh. Atau 3, mandi air garam. Jadi 3 hal yang bisa sangat-sangat mudah untuk kalian lakukan untuk recharge energi. Oh, ada 4 deh. Tidur. Itu 4 cara ya. Meditasi, grounding, mandi air garam, dan tidur. Itu adalah cara paling cepat untuk recharge energi. Ahmad, ego itu termasuk nafsu bukan sih Kak? Nafsu termasuk ego. Betul. Oke, udah aku jawab. Masih ada 20 menit. Mau nanya apa lagi atau mau bahas apa lagi? Boleh. Aku harap yang tadi udah pada kejawab ya, yang di atas. Oh, ada Irfan. Maaf, nggak kebaca. Iya Mbak, saya lagi baca buku State of Ego-nya Hawkins, Lebih Sadarin Ego. Yes. Hawkins itu bagus. Beliau lebih banyak ke apa ya? Sainsnya, lebih ke ilmiahnya. Buat aku kata-katanya agak sulit dimengerti. Kalau yang lebih mudah dimengerti siapa ya? Ya semua, ya aku belajarnya langsung praktek, teorinya belakangan. Ya nggak apa-apa. Kalau yang bagus tuh Hawkins, Eckhart Tolle, Abraham Hicks, Sadhguru, Osho, siapa lagi? Jay Shetty lumayan, tapi dia udah terlalu pop culture, cuma ya untuk basic-basic untuk awal bolehlah. Lagi ya, Neville Goddard, terus Ketut Sandika, Iwayan Mustika, Tunjung Dimas Bintoro, siapa lagi ya? Abu Marlo, Bang Dame siapa namanya? Aku lupa. Banyak kok, banyak yang udah ngomongin tentang ini, yang bikin buku itu Ketut Sandika tapi dengan cara Bali atau Jawa kuno. Kalau Iwayan Mustika juga ada bukunya, bisa dicari ya. Tunjung Dimas Bintoro belum bikin buku, cuman beliau punya kajian cara Jawa, sangat Jawa. Susahnya adalah keep up sama istilah-istilah Jawa buat orang yang bukan Jawa. Tapi buat orang Jawa itu mungkin akan lebih mudah kliknya gitu ya. Seperti itu.
Ahmad, berarti puasa bisa mengendalikan ego. Tergantung, kalian puasa itu justru bisa menambah ego malahan. Ketika kita merasa, oh gue udah puasa, gue udah lebih baik dari orang lain, itu malah justru menambah ego. Atau merasa, oh gue tenang aja, gue bisa bikin dosa nih 11 bulan, karena di bulan ke-12 atau di bulan pertama gue udah puasa, berarti gak apa-apa gue bikin dosa. Nah itu juga puasa yang menambah ego. Jadi kalian puasa nggak jadi jaminan bisa menghilangkan ego, kadang-kadang itu malah menambah ego. Atau malah, apalagi kalau puasa itu dijadikan senjata untuk menyerang orang lain. Gue lagi puasa, kenapa lu nggak hormatin gue? Nah, itu juga menambah ego ya. Jadi hati-hati dengan puasa atau tirakat atau apapun yang kalian lakukan atas nama agama, atas nama kesadaran, belum tentu. Karena itu menjebak, tergantung niatan kalian. Jadi nggak selalu, bukannya salah, bukan. Tapi niatannya apa, caranya bagaimana, maka prakteknya bagaimana, dan hasilnya kalian akan lihat. Ketika pada akhirnya kalian lebih tenang, nah itu berarti berhasil. Tapi ketika akhirnya kalian malah antara jadi masih tetap marah-marah, masih tetap nafsu masih menggebu-gebu, atau malah jadi menindas orang lain, nah itu justru nggak berhasil. Tujuan kalian tirakat itu apa? Itu kan menjadi pertanyaan seperti itu ya. Jadi puasa bisa menjadi alat untuk mengendalikan ego, tapi menurut saya kalau judulnya mengendalikan ego itu udah salah. Kalau judulnya adalah menyadari ego, itu baru benar. Kalau mengendalikan itu biasanya malah menghasilkan ego baru. Hati-hati ya. Zoya, garamnya bisa semua garam, Kak. Kalau bisa garam krosok ya. Kalau garam meja kayaknya kurang. Karena garam meja itu kan hasil pabrik. Kalau bisa garam yang langsung dari tanah atau dari laut. Gitu. Jadi garam krosok lebih bagus. Cincinnya bagus. Terima kasih. Ini dari tante saya. Saya nggak tahu isinya apa. Manusia ada nyawa nggak? Ya ada dong. Kan kamu hidup. Kecuali yang sudah menjadi jenazah ya, nggak ada nyawanya. Seperti itu. RV, kalau ego sudah disadari, hidup mengalir, nggak perlu pembuktian atau membuktikan. Oh, udah paham nih. Seru ya kalau kita ngobrol. Wah, seru banget nih kalau untuk bahas kayak gini-gini tuh aku sebetulnya ya 6 jam juga hayo. Tapi karena di online capek nggak mau. Kalau di online 1 jam aja. Kalau ketemu bisa seharian ngobrol ini 4 hari 3 malam hayo. Karena ini apa ya? Empowering. Biasanya kalau nongkrong, udah topiknya begini, ngantuk gimana pun jadi semangat. Mau sampai jam 2 pagi, 3 pagi tuh seru. Karena kalau kita ngomong kesadaran. Dakop, kesadaran tanpa bercerita tentang kesadaran di orang-orang rumah. Oke, konteksnya apa nih? Bagaimana dengan Wisnu? Dengan apa nih? Bagaimana dengan vegetarian? Vegetarian adalah pilihan diet ya. Jadi vegetarian adalah pilihan pola makan atau diet. Ada orang-orang yang menghindari daging, terutama untuk golongan darah A, kalau nggak salah A, itu paling bagus menghindari daging. Jadi lebih banyak sayur, atau aku nggak tahu deh, kacang-kacangan mungkin ya. Atau kalau dagingnya pun hanya ayam atau hanya ikan, itu golongan darah A kalau nggak salah. Kalau memang sama sekali vegetarian kan masih cuma hanya makan sayur, tapi kalau nggak salah telur masih. Tapi kalau misalkan vegan sama sekali tidak mau menyentuh apapun yang binatang, itu juga pilihan. Jadi itu semua hanya pilihan, belum tentu menjadi apa ya, pilihan lifestyle aja sih. Tergantung orang. Jadi nggak usah ngikutin orang lain, dengerin badan kalian. Karena aku pernah vegetarian 8 bulan nggak kuat. Bukan nggak kuat nahan keinginan makan daging, bukan. Nggak kuatnya badannya lemes. Karena golongan darah O itu perlu daging. Jadi justru karena nggak ada asupan daging, badanku lemes mulu. Jadi kayak
mau ngapain juga nggak bisa, bukannya kurus malah jadi gendut karena jadi makan segala macam kan nggak ada tenaga, golongan darah O nih ya, nggak makan daging, nggak ada tenaga, jadi makan yang lain, makan terus yang lain, yang sebetulnya nggak dibutuhkan oleh tubuh. Jadi malah udah nggak bertenaga jadi gendut gitu kan, buat apa gitu. Jadi sesuaikan dengan tubuh kalian, dengan kebutuhan kalian, dengan apapun yang kalian percaya, itu silakan. Tidak harus, tidak wajib, tidak menjadi sama untuk semua orang. Itu semua pilihan. Gitu ya. Ade Irfan, sorry. Mbak, sekali lagi maaf. Mau tanya, jelasin lagi Mbak, ego dan super ego, saya kurang paham. Super ego itu kalau nggak salah di Carl Jung ya. Ego dan super ego sebetulnya terus terang aku juga nggak terlalu inget. Kalau nggak salah super ego tuh yang ngasih tahu ini benar dan salah. Ego itu yang itu yang pengen, kalau nggak salah identitas. Aku pengennya ini, tapi ego tuh yang bilangin sebetulnya. Aku nggak terlalu inget deh yang mana ya. Kalau nggak salah yang bilangin yang benar atau salah itu super ego. Kalau ego itu adalah yang pengen. Itu adalah, aku lupa karena ini pelajaran psikologi, aku nggak terlalu mendalami psikologi. Jadi coba kalian cek ke Carl Jung atau Jungian, itu akan lebih memahami tentang super ego. Atau istilahnya Jung. Karena egonya di Carl Jung dan super ego ini berbeda dengan ego yang kita sering bahas di Yuk Sadar. Gitu. Oke, dari ini siapa? Butterfly. Kak, gimana caranya seseorang yang intuisinya kuat bisa mempunyai teman baru tanpa capek energinya? Ya. Nomor 1, dengarkan intuisimu, dengarkan kognisi tubuhmu, superhero-mu apa nih? Kita semua superhero, tapi kita punya kemampuan apa nih? Harus tahu dulu kemampuan kita apa. Ini taunya dari mana? Human Design. Kalau mau aku bacain boleh DM. Aku juga bacain Human Design, tapi nggak terlalu mendalam, hanya sebatas kalian mampu untuk menavigasi kehidupan kalian harus lebih tepat kemana sih gitu. Mungkin kalau mau mendalamnya lagi ke jadi selaras ke Mbok Laksmi, itu sangat mendalam, karena dia ngerti semua titik-titiknya. Kalau aku cuman yang penting-penting aja untuk kalian berkehidupan, kalau yang nggak terlalu penting aku nggak bahas gitu. Jadi nomor 1, kenali dulu dirimu, kemampuanmu, batasan-batasanmu, kelemahanmu apa, supaya kamu bisa tahu nih suara warning kalian tuh dari emosi atau dari suara perut, gut feeling atau emotional intelligence, atau dari apa gitu ya. Ada beda-beda setiap orang. Nah, itu akan ngasih tahu kalian ini orang aman gak nih? Ini keadaan ini aman gak nih? Atau malah jadi masalah? 1, dengarkan tubuh kalian. Kalian selalu dikasih warning oleh tubuh. Dengarkan tubuh kalian aman atau enggak. 2, kalian bisa ngecek dari, maksudnya gini, gimana caranya mempunyai teman baru tanpa capek energinya? Ketika kalian berpikir semua orang harus ditemenin, maka kalian akan capek. Atau setiap orang yang datang adalah teman, itu kalian akan capek. Tapi kalau kalian tahu persis siapa diri kalian dan bagaimana kalian beroperasi, kalian akan tahu langsung filter, ini orang nggak cocok nih, gitu kan. Nah, di situ nggak akan capek. Karena aku juga baru belajar ngekat orang tuh baru sekarang. Orang-orang yang kebanyakan itu orang cuma mau hadir di hidup kita untuk antara keponya ngapain sih? Emang gue artis harus dikepoin? Bukan. Kepo itu adalah kenapa orang-orang lain itu kepo sama kehidupan kita, karena mereka mau merasa lebih baik dari kita. I feel shit, aku lagi ngerasa nggak nyaman sama hidupku, ada orang yang lebih nggak nyaman lagi, berarti gue lebih oke gitu kan. Kebanyakan orang tuh gitu. Kenapa orang-orang seneng, istilahnya ya, seneng ngelihat kita menderita, karena
oh ada orang yang lebih jelek nih dari gue, ada orang yang lebih sial dari gue. Nah, itu kenapa orang-orang banyak yang kepo itu gitu ya, untuk membuat mereka merasa lebih baik. Bukan karena kita artis, bukan karena kita lebih hebat, bukan. Cuma karena mereka nggak mau merasa bete atau merasa terpuruk sendirian. Pengen ada temennya, atau kalau bisa lu lebih parah dari gue dah, gitu kan. Gitu. Jadi ketika kamu tahu siapa dirimu, nilaimu, dan kamu benar-benar mencintai dirimu sendiri, kamu akan tahu siapa aja orang yang layak menjadi teman dan tidak. Oke? Okay? Dan orang-orang yang cuma kepo itu udahlah, nggak usah ditemenin, nggak apa-apa, nggak rugi, ya, nggak perlu kalian teman, kalian cuma perlu orang-orang yang mencintai kalian dengan tulus, memahami kalian, dan ada untuk kalian. Cuma itu yang kalian perlu pertahankan. Saat ini nggak ada kak, nggak apa-apa, ntar juga akan ketemu. Tapi kalau kita tidak berani untuk melepaskan yang toksik-toksik, kita nggak akan ketemu sama yang energinya tinggi. Karena energi kita udah habis duluan nih, udah capek duluan energinya. Ngeladenin yang nggak penting. Jadi, skala prioritas itu penting. Penting nggak sih nih ketemu nih orang, ketemu geng ini, ngikutin geng ini penting nggak sih? Kalau nggak penting udah, let go. Ini udah tahun 9 nih, Desember ini adalah bulan terakhir, kesempatan terakhir kita untuk ngelepasin semua yang udah nggak sesuai. Karena tahun depan 2026, tapi tahun depannya Februari ya, pas Chinese New Year kalau nggak salah. Atau pas antara Chinese New Year atau Hindu New Year. Dua itu. Jadi kurang lebih Februari Maret itu adalah tahun baru yang sebetulnya. Kalau tahun baru yang tanggal 1 Januari ini nggak terlalu berlaku lah. Jadi, tapi tahun ini, tahun 2029, masih ada kesempatan untuk melepasin yang udah nggak cocok. Karena tahun 2026 itu adalah tahun pembaruan. Angka 1, mulai kehidupan baru, kalian akan ketemu hal-hal baru, kalian akan memahami pelajaran baru, kalian akan mengalami peristiwa baru, dan sebagainya. Oke? Jadi, tahun ini udahlah, yang udah nggak penting, lepasin. Let go. Biar ada waktu, ada space, ada energi untuk hal-hal yang baru. Gitu. Jadi, gimana caranya supaya punya teman baru nggak capek, ya udah. Banyakin filter. Yang nggak penting, bye. Oke. Dakop. Lari dari kenyataan terus-menerus, sakit banget. Yes. Rasanya comfort zone ya, lari dari kenyataan tuh, udahlah lari aja supaya gak usah ngalamin awakening, atau aku gak usah mengambil tanggung jawab atas hidupku yang susah ini gitu kan. Tapi ini akan terus diketemuin masalah terus, jadinya sakit banget. Betul. Jadi daripada dihindari, daripada lari, mendingan kalian hadapi, sakit tapi sebentar. Efeknya jangka panjang kalian akan happy seumur hidup. Kalau kalian nggak mau sakit, walau sebentar aja, sebentar tuh maksudnya setahun 2 tahun ya, bukan cuma sebentar 5 menit. Sakit sebentar aja udah, tapi kedepannya kalian hidup dengan bahagia. Mau pilih mana? Mau menghindari sakit itu, atau mau hidup bahagia seumur hidup? Itu aja pertanyaannya. Aku Ismi, tentang energi. Apa ada alasan orang yang ekstrovert berubah jadi introvert? Aku nggak percaya ya ekstrovert dan introvert, sangat tidak percaya, karena aku percaya aku adalah orang yang introvert. Sekarang semua orang bilang aku ekstrovert, jadi there's no such thing. Ekstrovert atau introvert adalah tergantung level kalian bisa menerima diri, mencintai diri, dan menjadi diri sendiri apa adanya atau tidak. Kalau kalian bisa menerima diri sendiri, mencintai diri kalian sendiri, dan menjadi diri sendiri apa adanya, sudah pasti kalian akan imbang antara ekstrovert dan introvert. Jadi bukan sesuatu, gue orangnya ekstrovert. Ekstrovert tuh cuman, ada ekstrovert, ada ramah, ada pemalu, itu beda-beda tuh. Ekstrovert dengan ramah itu beda, pemalu dengan introvert itu beda. Jadi, introvert
dibilangnya kayak nggak diem. Kalau boleh aku ngomong, aku adalah orang yang introvert. Kalian nggak akan pernah tahu mau ngobrol selama apapun sama aku. Kalian nggak akan pernah tahu isi pikiranku atau isi batinku. Kenapa? Aku sangat introvert. Tapi aku suka ngobrol ya ramah gitu kan. Itu dua hal yang berbeda. Ramah dengan introvert itu beda. Bukan berarti orang yang ramah itu pasti ekstrovert, bukan. Ramah versus pemalu, introvert sama ekstrovert itu aku rasa cuma tinggal tingkat kalian percaya nggak sama nih orang, sama lingkungan ini untuk membuka diri. Cuma itu aja. Oke, RV, jangan lari Kak, hadepin untuk dakop ya. Hadepin. Potelot. Kesadaran apakah bisa penjarakan diri sendiri? Kesadaran rendah. Bisa. Wisnu, Mbak ulas tentang child free. Aku udah banyak banget ya ngobrol tentang child free itu di banyak sekali media. Di YouTube ada banyak pasti. Kalau sekarang kita ngomong kesadaran aja, tapi kalau untuk satu hal tentang child free, itu ada kurang lebih ada 2 alasan utama orang child free. Yang pertama karena trauma karena melihat keluarga atau melihat pengalaman di masa kecil, tapi bisa juga bukan karena trauma, tapi karena pilihan bahwa bukan pilihan. Jadi yang pertama karena trauma, yang kedua karena cinta kasih, bahwa aku memilih child free bukan karena trauma, tapi karena aku mau mendedikasikan hidupku untuk, misalkan ada teman-teman yang untuk lingkungan hidup, ada yang untuk membantu orang-orang banyak dan sebagainya. Jadi itu dengan cinta kasih atau atas nama trauma, itu ada 2 hal yang kurang lebih basicnya cuma 2 itu. Nanti ada lagi tuh turunannya karena masalah ekonomi, karena masalah biologis dan sebagainya, itu ada banyak turunannya, tapi kurang lebih basicnya tuh cuma 2, antara trauma atau cinta kasih gitu. Oke, semoga terjawab. Dakop masih sakit, nggak apa-apa. Yang namanya sakit itu jangan dihindari, tapi disadari. Oh, kayak gini ya namanya sakit. Oke, diterima. Lalu disitulah kamu akan berproses menuju kesadaran. Mas Ozi, tanyanya soal jalur yang dibahas. Miminnya aja abang-abang ya. Al-Una. Selaras, apa tadi Coach? Selaras. Kita tadi bahas apa selaras ya? Selaras pokoknya di mana pemikiran kalian itu sesuai dengan kenyataan yang ada, disitulah kalian berselaras. Oh, Aluna, selaras apa yang untuk human design? Kalau human design, kalian cocokin, kalian akan tahu kan, kalian itu beroperasi dari six sense kalian yang mana, dari sense kalian yang mana, indera kalian mana yang paling kuat, yaitu ya. Terus warning itu datangnya dari mana. Nah, kalian udah tahu human design, golongan darah, astrologi, numerologi, kalian tahu itu semua, itu akan membantu kalian untuk menentukan atau untuk menavigasi hidup kalian mau kemana atau bagaimana gitu. Jadi akan sangat membantu kalau kalian paham, ngerti, tahu, ya tahu lah, udah tahu human design kalian, itu akan membantu bagaimana kalian cabut nggak ya dari kantor, atau enggak aku bisa nggak ya bisnis, karena ada orang-orang yang memang bagus di bisnis, ada orang-orang yang nggak bisa di bisnis gitu. Jadi coba sesuaikan dengan human design kalian gitu. Oke, bentar lagi selesai ya, nggak apa-apa ya. Limitless. Sains bisa paham kesadaran sepenuhnya nggak nanti? Dipahami lewat sains bisa masuk dalam kesadaran. Tapi tetap ada harus, kalau sains kan otak kiri. Jangan lupa, bener kan? Otak kanannya juga dipakai sense-nya. Jangan cuma sains logika, tapi sense-nya, common sense juga dipakai, nalarnya dipakai, disitulah kalian akan masuk dalam kesadaran. Gitu. Noir, definisi toxic relation apa? Menurut saya, definisi toxic relation adalah
relasi atau hubungan yang sebelah pihak. Yang satu selalu menerima, yang satu selalu memberi. Atau yang satu selalu meminta, yang satu selalu kepaksa ngasih. Itu adalah toksik. Ketika hubungan tidak seimbang, berat sebelah, itu adalah toksik. Apapun bentuknya. Potlot. Jika punya kekuasaan lebih didahulukan, perbaiki kesadaran ekosistem atau individunya. Individu. Karena ekosistem akan mengikuti, kesadaran ekosistem itu nggak akan bisa terwujud jika tidak dimulai dari individu. Karena ekosistem terdiri dari individu. Tapi jika individu tidak cocok di sebuah ekosistem, ya keluar dari situ. Cari ekosistem baru, gitu ya. Tapi kalau misalkan perbaiki ekosistem nggak bisa, kalau individunya yang begini-begini semua, nggak bisa. Kalian nggak bisa memperbaiki kalian bikin company nih, terus company kalian jelek manajemennya. Bisa nggak manajemen doang diperbaiki cuman nanya konsultan? Kalau si orang-orangnya, manajernya, ownernya itu nggak berkesadaran, nggak bisa. Harus dimulai dari ownernya, dari manajemennya, dari orang-orangnya. Jadi dari individunya dulu. Kalau di sini udah nggak cocok, cabut, gitu kan? Kalau udah cabut, ketemu ekosistem yang tepat, disitulah kita bisa berkembang, gitu. Makanya penting banget untuk komunitas kesadaran. Aku punya komunitas Yuk Sadar. Kalau mau join, DM atau ikut hidup berkesadaran di channel apa sih namanya ini? Kalau di TikTok, kalau di IG kan channel ya. Kalau di sini apa? Jadi ikut kelompok-kelompok yang membahas kesadaran. Di situ kalian akan menemukan ekosistem yang tepat untuk mendukung kalian berkembang secara jiwa. Gitu. Oke, aku tutup ya. Ini aku akan bacain sampai akhir, tapi karena udah lewat 1 jam, aku tutup pertanyaan, udah nggak nanya lagi. Ya, aku bacain yang udah ada aja. Mas Ozi, racun itu menular, maka jadilah obat. Bagus. Dakop 22, mau bahagia seumur hidup dan aku mau hadapin masalahku. Bagus banget, dan ini adalah sebuah komitmen yang bukan kamu buat untuk aku, bukan untuk RV tadi, bukan untuk siapapun, tapi ini untuk dirimu. Jadi komitmen ini untuk menghadapi masalah, untuk mau berubah, ini adalah komitmenmu untuk jiwamu. Ya, tuh aku jadi merinding tuh. Ini bukan untuk orang lain, tapi untuk dirimu, maka ini adalah hadiah untuk jiwamu, hadiah terindah, bahwa ini akan menjadi momen awal kebahagiaanmu. Jadi, embrace, dan mulai sekarang, mungkin gak akan jadi lebih mudah, tapi kamu akan menjadi lebih kuat. Seperti itu. Semangat ya. Kalau mau DM, kalau mau coaching sama aku, DM. Oke. Ciri introvert, Mbak. Introvert adalah orang yang nggak mau share apapun pemikiran dia, ya kan? Simpan aja sendiri, lebih ke situ. Tapi kalau pemalu, itu beda lagi. Pemalu adalah bisa aja dia, betulnya, dia mau aja share, tapi emang pemalu aja sama orang baru, gitu kan? Itu sesuatu yang sangat psikologis, dan buat aku nggak terlalu cocok sama. Jadi ada istilah-istilah psikologis yang memang betul. Tapi ketika masuk ke spiritualitas atau di kesadaran jiwa, itu udah nggak berlaku. Karena itu udah masuk ke kesadaran tuh beda lagi. Gitu. Jadi kalau aku hanya ngebahas di kesadaran jiwa, di tinggi gitu. Pengen cut off tapi orangnya punya utang uang saya. Kalau buat saya, ada orang berutang dan dia nggak dengan kesadaran untuk membayar, lupain. Karena utang itu capek ya, kalau harus ditagih itu capek, nagihnya juga bikin energi terkuras. Kalau bisa, let it go. Mau segede apapun ya udahlah, anggap aja Tuhan yang ngambil, relain. Jadi mendingan direlain, atau kalian nggak usah diarepin, nggak usah ngobrol lagi. Tapi kalau suatu hari dia bayar ya terima gitu ya, bukan berarti nggak ngomong nggak usah bayar juga
bukan harus begitu kalau belum rela banget, tapi menurut saya kalau diutangin sama orang yang toksik, lupain deh, udah nggak ada gunanya. Rezeki itu bisa dicari dari manapun. Rezeki kalian nggak akan habis kalau kalian tahu sumbernya. Kalau kalian bisa akses sumbernya nggak akan habis. Tapi kalau kalian merasa rezeki kalian cuma nyangkut di situ, ya udah terjadilah nyangkutnya di situ. Jadi kalau mau cut off aja. Uang tuh hal paling mudah untuk hilang, tapi juga hal yang paling mudah untuk dicari. Yang lebih susah untuk dicari adalah kepercayaan, temen, kesehatan. Itu rezeki yang sangat sulit untuk dicari dan bahkan nggak kita sadari sampai itu hilang. Terutama kepercayaan. Jadi mendingan kalian keep apa yang lebih sulit dicari kalau hilang daripada kalian mempertahankan uang. Itu sangat mudah untuk hilang dan untuk dicari lagi itu gampang. Jadi uang sih udahlah, nggak usah terlalu terikat sama angka, ya kan? Kok bisa sih enak aja ngomong kayak gitu ya? Itu perlu proses memang. Oke, dari Mbak Dike, kesadaran bisa menyembuhkan orang dengan mental health issue nggak? Bisa banget. Justru kesadaranlah yang akan menyembuhkan mental issue kita. Oh, Dakop. Terima kasih untuk feeling reality. Sama-sama, terima kasih. Senang kalau cocok ya. Kata dia yang bisa baca human design, Mbok Selaras ya. Mbok Laksmi itu IG-nya adalah jadi selaras. @jadi selaras itu Mbok Laksmi. Baca human design. Oke, habis ya berarti pertanyaan. Oh, ada Purneman. Kak, bagaimana kakak mengolah fokus untuk berkesadaran sementara di luar penuh akan distraksi? How? Nomor 1, ngobrol goblok. Itu ada 6 sesi, kita bahas selama 4 hari. Itu caranya lewat 6 sesi itu kita akan mengenal diri sendiri, kita akan bahas kupas tuntas kesadaran selama 4 hari, 3 malam di Ngobrol Goblok atau Reset Mindset. Itu sama aja, cuma beda nama. Retreat dan meditasi. Udah, itu aja. Kalau meditasi, mohon maaf, kalau online aku belum berani, karena itu energinya berat. Coba kalian ke PC Yoga atau ke Aksara Jiva, itu buka meditasi online, atau kadang-kadang Suruh Nusantara juga buka meditasi online, silakan ikut. Atau di Omah Wulangreh kalau nggak salah juga ada, dari Mas Zaim juga ada meditasi mindfulness. Atau kalau guruku ada di Urban Spiritual Indonesia, itu juga Neo Mindfulness. Atau kalian bisa cek ke Vihara. Biasanya ada Vipassana, boleh ikutan. Kalau mau di sini di Bali ada Bali Usada, ada Eling Spirit, ada banyak deh. Jadi cari meditasi yang cocok untuk kalian. Kalau aku pribadi masih lingkungan yang kecil dulu, aku belum berani untuk meditasi luas. Tapi bisa coba 1 kali atau 2 kali, atau kalau bisa ikut terus meditasi yang rame-rame, supaya kalau kalian udah ngerti caranya, nanti di rumah aja, nggak harus selalu datang juga. Tapi yang penting udah pernah nyoba beberapa tempat ya, karena semua meditasi itu caranya beda-beda. Cari yang selaras, yang cocok sama kalian, karena caranya beda-beda. Gitu. Rizky Marvel, kesadaran itu kayak jadi penonton rasanya. Betul. Ya, nonton aja ya, kita jadi pemirsa gitu. Oke, sudah 1 jam lebih 9 menit. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir. Seperti biasa, rekamannya ada di YouTube Victoria Tunggono. Kalau kalian perlu coaching atau perlu ikut kelas atau nanya-nanya mau curhat by WA dulu deh, boleh. Silakan DM, nanti aku akan bales semua DM kalian. Terima kasih sudah hadir malam ini. Kita ketemu lagi. Semoga setiap Senin malam, kalau aku bisa, aku pasti online sekitar jam 8 WIB.
setiap Senin malam. Oke, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa yang mau ikut kelas, boleh. Desember ini aku buka kelas-kelas online atau mau privat juga boleh. Terima kasih sudah hadir dan salam sadar untuk kita semua. Rahayu!